Bangun mobil listrik Anda sendiri oleh Les dan Jane Oke. Penulis buku ini tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi saat mengikuti petunjuk terlampir. Selalu ada sejumlah risiko dalam setiap proyek pembangunan. Rencana berikut telah berhasil untuk orang lain di masa lalu, tetapi kami tidak bertanggung jawab secara finansial atau hukum jika Anda tidak mengikuti petunjuk dengan tepat. Tolong hati-hati. Petunjuk-petunjuk ini seperti tercatat telah berhasil untuk orang lain di masa lalu dan akan berhasil untuk Anda juga. Gunakan dokumen ini dengan risiko Anda sendiri. Kami tahu Anda bisa melakukan ini, karena kami telah melakukan semua hal yang diuraikan dalam buku ini, dan banyak orang lain juga telah melakukannya. Tetapi, jika Anda karena alasan apapun tidak nyaman dengan prosedurnya, mintalah orang yang berkompeten, yaitu mekanik, untuk membantu Anda. Hubungi kami di website kami dan kami akan membantu Anda. Nasihat pembangunan dalam buku ini mutakhir dan seakurat yang bisa kami temukan. Tentu, sebagian ahli akan tidak setuju dengan temuan kami. Tidak apa-apa. Kami tahu sistem ini berhasil dan akan berhasil untuk Anda. Tentu, seperti halnya perubahan gaya hidup apapun, dibutuhkan waktu. Kami tidak percaya dalam memberikan apapun kecuali saran terbaik yang kami bisa. Kami ingin Anda berhasil dan mengikuti rencana yang telah berhasil bagi keluarga kami selama lebih dari 30 tahun dan bagi keluarga-keluarga lain adalah tempat yang bagus untuk memulai. Jangan takut untuk menghubungi kami tentang apapun. Gunakan formulir kontak di www.converttoev.com. Jika Anda tidak mengerti sesuatu, kirimi kami email. Kami berjanji untuk segera merespon. Misi kami, tujuan Anda. Misi kami sangat sederhana. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat mobil listrik Anda sendiri dengan rencana dan gambar terperinci yang bisa diikuti oleh segala pria atau wanita cekatan. Selamat atas investasi Anda dalam cara membuat mobil listrik. Kami tahu Anda akan senang membangun EV Anda sendiri seperti kami dulu. Sedikit sejarah. Pada tahun 1994, keluarga kami keluar dari jaringan listrik untuk hanya menggunakan energi terbarukan untuk memberdayakan rumah kami. Keputusan itu telah terbukti baik bagi keluarga kami, baik secara finansial maupun lingkungan. Kami menggunakan terutama generator angin dan panel surya yang kami buat sendiri. Anda bisa membaca tentang proyek pembangunan ini nanti. Setelah banyak penelitian tentang desain dan pembangunan generator angin dan sistem baterai, suatu hari terpikir pada saya, mengapa tidak menggunakan teknologi energi terbarukan yang sama untuk menjalankan mobil kami, kendaraan off-road kami, atau kendaraan apapun? Kami telah menemukan sumber-sumber baterai industri gratis, motor DC murah, dan teknik-teknik pembangunan sederhana yang dapat digunakan siapa saja. Sumber-sumber yang sama bisa digunakan untuk membuat mobil listrik. Semoga sukses, Les dan Jane. Pembangunan dimulai. Membangun mobil listrik bukanlah ide orisinal. Ide ini telah ada selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah rencana orisinal untuk membangun mobil listrik menggunakan sumber-sumber suku cadang yang murah dan teknik-teknik pembuatan yang sederhana. Satu masalah yang kami temui adalah menemukan motor DC yang lebih besar yang cukup kuat untuk menjalankan mobil. Tetapi kami menemukannya dan kami akan segera membagikannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa prosesnya terkadang bisa bersifat teknis. Karena itu, kami sekali lagi menganjurkan membaca dan membaca ulang rencana ini sampai Anda memahaminya. Jika Anda memerlukan bantuan, mekanik lokal yang ramah atau dalam kasus kami, guru bengkel teknologi SMA setempat sangat membantu dalam merancang kendaraan ini.
Tantangan bangun mobil listrik Anda sendiri. Di sini, di rumah listrik mandiri kami selalu mencari cara-cara baru dan lebih baik untuk menggunakan energi terbarukan dalam kehidupan kami. Kami mengambil proyek ini sebagai tantangan kepada semua orang yang mengatakan ini tidak bisa dilakukan. Kami ingin berbagi informasi ini dengan sebanyak mungkin orang. Penindasan pengetahuan di bidang bahan bakar alternatif untuk kendaraan sudah berlangsung terlalu lama. Itulah sebab kita berada dalam krisis energi yang kita hadapi sekarang. Mobil listrik adalah jawabannya, kami pikir. Anda akan segera mengetahui alasannya. Kami telah melihat mobil listrik dan kendaraan listrik hibrida di jalan-jalan selama beberapa tahun, dan kami tahu bahwa dengan pengalaman kami di bidang energi terbarukan, terutama motor DC dan sistem baterai, kami bisa mewujudkannya. Apa yang akan Anda pelajari? Ubah mobil Anda ke listrik dengan harga di bawah $500 atau 10 juta rupiah. Sumber baterai industri gratis. Pemasangan aman baterai dan semua bagian. Konversi kendaraan kami yang terdokumentasi dengan foto-foto. Sumber-sumber motor DC dan pengontrol. Sumber-sumber kit konversi mobil listrik. Di mana menemukan mobil atau truk yang tepat untuk memulai. Konversi kendaraan listrik off-road. Mobil listrik Anda akan melaju dengan kecepatan 50 mil per jam. Anda akan bisa berkendara sejauh 200 mil di antara pengisian daya. Opsi-opsi pengisian energi terbarukan. Daftar suku cadang untuk memulai. Anda akan membutuhkan peralatan minimum, area ruang kerja kecil. Kami menggunakan bengkel berukuran 100 kaki persegi untuk sebagian besar pekerjaan kami. Tidak perlu besar. Alat yang dibutuhkan: jigsaw penggiling kecil, berbagai kunci pas, set soket, berbagai obeng, kertas amplas nomor 80, bangku kerja, peralatan las dan kerekan, dan banyak inisiatif. Diagram pengkabelan sederhana. Daftar suku cadang. Motor, AC atau DC, pengontrol motor, pemutus manual, adaptor motor, kontaktor utama, saklar inersia, ujung baterai, pengisi daya, catu daya DC AC, ampere meter shunt, e-meter atau beberapa meter digital, sekring, kotak kontrol throttle, kabel baterai, pemotong kabel, wajib untuk memotong kabel dengan benar, ujung baterai, lugs, alat crimping untuk memasang ujung-ujung kabel, pompa vakum untuk mengalirkan rem daya, baterai, kotak baterai buat sendiri, lain-lain mur dan baut, dan lain-lain. Sebelum kita mulai, mari kita jawab beberapa pertanyaan umum untuk menenangkan pikiran Anda tentang proyek ini. Tanya, mengapa mengonversi mobil Anda ke listrik pada awalnya? Jawab, alasan pertama adalah lingkungan. Asap beracun, gas rumah kaca, limbah beracun, dan sebagainya telah kita masukkan ke lingkungan dengan mobil-mobil kita. Knalpot mobil dan truk merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara yang pernah ada. Kita semua tahu bahwa perusahaan-perusahaan mobil telah dipaksa untuk membersihkan tindakan mereka sampai titik tertentu. Tapi, kontrol emisi sederhana bukanlah jawabannya. Menemukan cara-cara baru untuk menggerakkan mobil-mobil kita adalah jawabannya.
Menggunakan energi terbarukan untuk menggerakkan mobil-mobil kita adalah jawaban yang kita tuntut di sini. Kendaraan listrik menghasilkan emisi yang sangat mendekati nol, yang merupakan solusi sangat baik. Anda dapat menggunakan listrik AC atau arus bolak-balik konvensional dari rumah Anda yang semakin banyak dihasilkan dengan sumber-sumber energi terbarukan. Atau Anda dapat melakukan seperti yang telah kami lakukan dan mengatur sistem pengisian kendaraan Anda agar berjalan sepenuhnya dari matahari dan angin. Ini adalah pilihan tepat yang bisa kita semua buat. Biaya mengemudi. Meskipun Anda hanya dapat mengisi daya mobil Anda dengan stop kontak AC rumah Anda, biayanya hanya sekitar $1 per pengisian. Seberapa jauh $1 bensin akan membawa Anda? Harga bensin sangat bervariasi, tetapi Anda bisa yakin bahwa biaya untuk menjalankan mobil Anda dengan listrik lebih murah. Kami akan menunjukkan cara-cara untuk mengisi kendaraan Anda dengan sumber-sumber energi terbarukan juga, yang akan membuat mengemudi Anda lebih murah lagi. Ketergantungan pada minyak asing. Bagi sebagian besar dari kita tidak terkait secara pribadi dengan industri minyak. Tetapi di belakang kepala kita selalu ada pertanyaan yang mengganggu. Kapan semuanya akan berakhir? Bagaimana kita bisa terus menggunakan begitu banyak minyak? Persediaannya pastilah terbatas dan akhirnya habis. Apa yang akan kita lakukan kalau begitu? Mengapa tidak berusaha memecahkan masalah itu sekarang? Kesederhanaan praktis. Pernahkah Anda melihat ke bawah kap mobil Anda akhir-akhir ini? Ada lebih banyak pernak-pernik yang semuanya dijalankan oleh komputer daripada yang bisa diketahui rata-rata orang dalam setahun. Atau mungkin seumur hidup. Saya tahu saya tidak bisa tahu. Motor listrik hanya memiliki satu bagian yang bergerak, sederhana, dan akan berjalan ratusan ribu mil bahkan dengan hampir tidak melihatnya saja. Pikirkan saja, tidak ada lagi hal-hal rumit yang harus diperbaiki sepanjang waktu yang rusak di mobil Anda. Tidak ada lagi sistem pembuangan, dan tidak ada lagi kebocoran bensin. Tidak ada lagi ganti oli, dan tidak ada lagi kerusakan atau perawatan mesin. Anda bisa menggunakan teknologi baru ini yang tersedia untuk Anda hari ini untuk mengubah kendaraan Anda sendiri ke listrik. Bagaimana jika kita membiarkan pemerintah menyelesaikan masalah ini? Apakah kita benar-benar punya waktu sebanyak itu? Perubahan iklim dan pemanasan global membuat dunia kita berantakan setiap hari. Kita harus mengambil tindakan sekarang untuk mengurangi ketergantungan kita pada minyak. Mengurangi jumlah kendaraan yang bergantung pada bensin adalah cara bagus untuk memulai. Pernahkah Anda melihat jumlah SUV dan truk besar yang pemerintah terus membiarkan para pembuat mobil Amerika untuk bangun? Ada jutaan dolar yang diinvestasikan dalam mesin pembakaran internal, dan dana itu tidak dapat diinvestasikan kembali. Sistemnya harus berubah. Perusahaan-perusahaan mobil besar bisa melakukan ini, tapi mengapa menunggu? Mari kita mulai. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa peralatan yang digunakan untuk melakukan konversi mobil listrik biasanya tidak terdapat di rumah Anda. Saya akan membuat asumsi di sini bahwa Anda memiliki sejumlah pengalaman dalam membangun dan memperbaiki peralatan Anda sendiri di rumah. Atau Anda mengenal seseorang yang dapat membantu Anda. Anda akan membutuhkan satu set soket yang baik yang dimiliki kebanyakan orang dan satu set kunci pas, baik berukuran imperial dan metrik, karena beberapa cara kerjanya adalah metrik. Kami telah menemukan bahwa peralatan drive 3/8 inci cukup besar dan juga cukup murah. Sedikit saran, kami telah menemukan bahwa melihat pamflet penjualan dari toko-toko kotak besar atau depot rumah adalah cara yang bagus untuk menambahkan alat-alat murah ke bengkel rumah Anda. Tidak,
Mereka bukan kualitas profesional dalam banyak kasus, tetapi akan menambah lebih banyak kesenangan pada proyek pembangunan apapun. Kami juga telah membeli alat-alat berkualitas tinggi di lelang-lelang. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan menemukan sesuatu di penjualan yang menyenangkan ini. Anda bisa menemukan barang-barang seperti penggiling bangku atau penggiling genggam yang dijual sepanjang waktu jika Anda memperhatikan dengan seksama. Semua alat lain yang terdaftar tersedia dari sumber-sumber lebih murah ini.